يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhawat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang dengan kesempurnaan nikmat-nikmatnya kita bisa kembali mengaji, kita bisa kembali hadir dalam majlis ilmu yang kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita usahakan dengan pahala besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih saat ini kita masih berada di hari-hari mulia, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang tidak tersembunyi bagi kita semua betapa hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari mulia, merupakan hari istimewa, merupakan saat-saat yang tepat untuk kita melakukan amal kebaikan dan memperbanyaknya. Karena satu kebaikan yang dilakukan di hari ini akan menjadi satu amal ketaatan yang agung yang tidak tertandingi dengan amal apapun juga. Menjadi satu amal yang lebih dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, dan menjadi amal yang tidak tertandingi dengan amal apapun juga. Sehingga ada para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah juga amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini akan tertandingi dengan amalan jihad? Nabi mengatakan walal jihadu fi sabilillah, tidak juga ditandingi oleh amalan jihad fi sabilillah. Kita bisa bayangkan tuh, ya, amalan yang dilakukan di hari-hari ini tidak tertandingi dengan amal apapun juga, sampai pun amalan jihad tidak bisa menandinginya. Cuman ada satu yang bisa menandinginya, yaitu rajulun, seseorang kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bidzalika min syai'. Seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, jiwanya, raganya untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah, dan semuanya enggak balik lagi kepadanya. Harta yang dia bawa hilang, diambil oleh musuh, jiwanya pun hilang dalam artian dia terbunuh di medan perang. Jadi cuma amalan itu yang bisa menandingi amal yang dilakukan di hari-hari yang mulia ini. Maka seyogyanya kita berupaya untuk mengisinya dengan amal-amal kebaikan dan kebajikan serta amal-amal ketaatan. Apa saja, ya, secara mutlak amal apapun yang disyariatkan dalam agama kita, kemudian amal itu dilakukan di hari-hari mulia ini, dia akan menjadi satu amalan yang istimewa. Terlebih memang amal yang amat sangat ditekankan untuk diperbanyak. Misalkan apa? Zikir, ya, atau menggemakkan takbir, ya, baik yang mutlaknya maupun yang muqayyadnya, ya. Karena secara khusus
amalan ini memang sangat ditekankan untuk diperbanyak di hari-hari ini. Nabi mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Maka perbanyaklah di hari-hari ini dari memperbanyak tahlil, tahmid dan juga takbir. A'anallahu ala ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, memudahkan kita dan membantu kita untuk bisa menjalankan ketaatan di hari-hari mulia ini dan juga di hari-hari yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwah wa akhwat billah, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Tauhid atau Syarhu Kitab Tauhid. Yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab yang sama dengan bab yang terdahulu, yaitu bab al-khauf minasyirki. Bab perlunya kita takut, waspada dari melakukan kesyirikan. Yang kemudian muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menuangkan beberapa dalil yang ada pada bab ini. 2 ayat di dalam Al-Quran dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 ayat yang dituangkan oleh muallif sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sebab kenapa kita mesti takut, kenapa kita mesti khawatir dengan dosa kesyirikan. Salah satu sebabnya sebagaimana dituangkan di dalam ayat oleh penulis, bahwa karena dosa syirik ini adalah dosa yang tidak terampuni oleh Allah. Dosa yang apabila seseorang terjerumus ke dalamnya, kemudian dia mati dengan membawa dosa tersebut dan tidak sempat bertaubat, maka itu akan menjadi dosa yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau dosa itu nggak diampuni, artinya apa? Dia harus bertanggung jawab dengan dosa itu. Dia akan disiksa dan diazab dengan dosa tersebut. Kalau dosa-dosa lain selain syirik, Allah masih mau mengampuni. Sekalipun dia nggak sempat mentaubati, masih ada kemungkinan dosa itu diampuni sekalipun tidak taubat pelakunya. Tapi kalau dosanya adalah dosa syirik, tidak sempat dia taubati sampai dia bawa mati, maka dapat dipastikan dosa itu nggak akan terampuni. Dia akan dihukum, disiksa, diazab dengan dosa syiriknya. Allah yang menyatakan demikian di surah An-Nisa di 2 ayat yang berbeda, ayat 48 dan 116. Inilah yang membuat kita harus khawatir dengan dosa syirik. Karena kalau kita terjerumus ke dalamnya, nggak akan terampuni dosa tersebut. Nah, kemudian sebab yang kedua, karena dosa syirik ini adalah dosa yang siapapun nggak boleh merasa aman, baik yang awamnya ataupun orang berilmunya. Nggak ada orang yang aman dari dosa kesyirikan. Kalau seandainya ada orang yang terjamin tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu ada, maka niscaya dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena tercatat dalam sejarah Ibrahim ini sangat benci terhadap kesyirikan, sangat benci terhadap berhala. Bahkan dia menghancurkan berhala-berhala tersebut disebabkan kebencian yang begitu besar terhadap kesyirikan. Harusnya Nabi Ibrahim adalah orang yang paling aman dari terjerumus dalam kesyirikan. Tetapi kita dapati sekalipun sosok Nabi Ibrahim sudah seperti itu, tetap di hatinya itu ada kekhawatiran. Kalau nanti suatu saat terjerumus ke dalam kesyirikan dan menjadi penyembah berhala. Atas dasar itulah Nabi Ibrahim berdoa, meminta kepada Allah agar Allah menjauhinya dari penyembah berhala. Jangan sampai satu saat menjadi penyembah berhala. Yang kemudian doa Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim pernah berdoa,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhilah aku dan keturunan-keturunanku, jangan sampai kami menjadi penyembah berhala. Sosok seperti Nabi Ibrahim saja takut kalau satu saat terjerumus dalam dosa kesyirikan. Takut kalau satu saat menjadi penyembah berhala. Apalagi kita. Tentu kita harus lebih takut lagi. Kita harus lebih khawatir lagi. Kalau saat ini alhamdulillah kita termasuk orang yang perhatian terhadap tauhid, kita mencoba membentengi diri kita jangan sampai tersentuh atau bersentuhan dengan dosa-dosa kesyirikan, alhamdulillah. Tapi siapa yang menjamin keadaan kita akan seperti ini terus? Semangat menjaga kemurnian tauhid kita, tidak mau bersentuhan dengan dosa-dosa kesyirikan. Siapa yang bisa menjamin kita akan seperti ini terus? Keadaan kita akan seperti ini terus? Gak ada jaminan. Karena bisa saja saat ini kita benci terhadap kesyirikan, tapi satu saat hati kita berbalik menjadi pro, menjadi orang yang condong dari melakukan kesyirikan. Dan begitu seterusnya, naudzubillah. Jadi itulah di antara dua sebab kenapa kita perlu takut, waspada, khawatir untuk terjatuh dalam kesyirikan. Nah, kemudian berikutnya muallif menuangkan dalil yang lain, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah kalian melakukan perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya tentang itu, apa yang dimaksud dengan syirik kecil yang Nabi begitu khawatirkan kepada umatnya, kepada sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan syirik kecil yang beliau khawatirkan terjangkit pada umat adalah ar-riya, yaitu penyakit riya. Iradatul insan bi amalihi. Yang dikatakan riya itu adalah iradatul insan bi amalihi idharul ibadati li qasdi ru'yatin nasi fayahmaduna 'alaiha, di mana seseorang menampakkan ibadah demi supaya dilihat oleh manusia, yang kemudian dia mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Jadi ikhwah wa akhwat billah, sejatinya hadis ini mengingatkan kepada kita, kembali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menanamkan rasa takut dan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana tidak kita khawatir jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan hal ini terjadi kepada para sahabatnya. Jadi kita perhatikan kalimat yang paling aku khawatirkan atas kalian. Jadi siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Yaitu saat Nabi mengucapkan kalimat itu kepada siapa? Kepada para sahabat. Jadi Nabi khawatir dosa ini terjangkit pada diri para sahabat. Jadi orang-orang sekelas sahabat saja Nabi khawatir akan terjangkit penyakit itu. Padahal tidak tersembunyi bagi kita bahwa sahabat itu merupakan generasi terbaik yang ada pada umat manusia. Jadi dari sekian banyak generasi-generasi yang ada, yang pernah hidup di alam bumi ini, generasi terbaiknya itu bukan generasi milenium. Generasi terbaik yang ada pada umat ini adalah generasinya para sahabat dan juga dua generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kenapa kita katakan mereka sebagai generasi terbaik? Karena Allah yang langsung memuji mereka.
Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah munculkan di atas muka bumi ini. Siapa yang Allah maksud dengan kalimat kalian? Apakah kalian itu maksudnya adalah kita-kita yang sekarang duduk ini, generasi milenium, ya, Gen Z, ya? Apakah kalian itu maksudnya adalah mereka? Sudah barang tentu tidak. Yang dimaksud dengan kalian adalah saat ayat itu turun. Siapa mereka? Para sahabat. Berarti apa di situ? Ayat ini berisi pujian kepada generasi sahabat. Pujian turun langsung dari langit bahwa mereka adalah generasi terbaik yang pernah Allah munculkan di atas muka bumi ini. Kemudian generasi terbaik setelah mereka adalah para tabi'in. Generasi terbaik setelah mereka adalah tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu siapa? Para sahabat Nabi dan para sahabatnya. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang muncul setelah mereka, yaitu siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang muncul setelah masa tabi'in, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dikatakan dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi yang diutamakan, generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Walau demikian, Nabi khawatir penyakit riya itu terjangkit pada diri mereka. Ya. Jadi kalau ini saja mengena pada diri mereka, maka sudah barang tentu potensi mengena pada diri kita akan jauh lebih besar. Ya. Ya, jadi sekali lagi hadis ini kembali mengingatkan kepada kita agar kita selalu khawatir dan waspada terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Minimalnya adalah syirik kecil. Nah, ya, sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa ternyata syirik itu ada 2 macam. Ada besar dan ada kecil. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan terkena pada kalian adalah syirik kecil. Nabi menyebutkan syirik kecil, menunjukkan syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau syirik besar tadi sudah kita sebutkan ayatnya, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116, bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni kalau syiriknya besar. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau syiriknya itu syirik kecil? Kalau seandainya orang melakukan syirik kecil, apakah tidak diampuni juga atau bagaimana? Ya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa ancaman yang ada pada surah An-Nisa ayat 48 bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya itu mutlak, mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Ya. Apabila ada orang melakukan dosa syirik baik besar ataupun kecil, masuk dalam kategori ayat innallaha la yaghfiru. Allah tidak akan mengampuninya dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, mutlak baik besar ataupun kecil. Ya, hanya saja kalau syiriknya itu syirik kecil, ya, dia akan diazab dan azabnya itu enggak kekal. Tidak seperti hanya syirik besar, ya. Apabila dosa syirik besar itu dibawa mati, maka pelakunya akan disiksa, diazab oleh Allah dengan azab yang kekal, selama-lamanya dia akan berada di sana. Tapi kalau syirik kecil tidak ditaubati, itu juga sama, tidak diampuni. Pasti Allah akan azab dia kalau tidak diampuni. Hanya saja azabnya itu tidak kekal, ya, dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari areal keimanan atau keislaman. Ya, jadi ada yang mengatakan demikian.
Jadi ayat yang menyatakan Allah tidak mengampuni dosa siapapun yang berbuat syirik mutlak, baik besar ataupun kecil. Ya, kita tidak mungkiri pendapat itu ada. Maka kalau kita melihat pendapat ini, kita harus waspada dari dosa yang namanya syirik, baik besar ataupun kecil. Sekalipun namanya itu ada istilah kecil, tapi sejatinya satu dosa ketika sudah masuk pada ranah kesyirikan itu tetaplah besar, bahkan lebih besar daripada dosa besar. Ya. Sekalipun ada kalimat syirik kecil, ada kalimat kecil, tetapi sejatinya syirik kecil itu adalah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kalau dosa besar dibawa mati, nggak sempat ditaubati, maka menurut para ulama pelakunya itu tahta masyiatillah, berada dalam kehendak Allah. Bisa saja dosa itu diampuni, bisa saja tidak, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Kalau dosa itu selain syirik, sampai pun dosa-dosa besar masuk dalam kategori ini. Ya. Tapi kalau dosanya dosa syirik, sekalipun kecil tidak akan terampuni. Dia pasti akan disiksa, dia pasti akan diazab oleh Allah, walaupun azabnya tidak kekal. Apalagi syiriknya syirik besar, pasti diazab, pasti disiksa, dan siksanya adalah siksa yang abadi. Yeah. Tidak kita pungkiri pendapat ini ada, maka kita harus waspada dari dosa syirik, sekalipun syiriknya kecil, apalagi besar. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, itu maksudnya hanyalah syirik besar, bukan syirik kecil. Sekalipun lapanya mutlak, ya, Allah nggak mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik besar. Nggak ada kalimat besar di situ. Syiriknya mutlak, ya. Tetapi sekalipun mutlak, para ulama kebanyakannya memahami, ya, bahwa sekalipun maknanya mutlak, tetapi yang dimaksudkan adalah syirik besar saja, bukan syirik kecil. Menunjukkan kalau pendapat yang kedua ini adalah kalau syirik kecil itu masih bisa diampuni. Hukumnya sama seperti dosa-dosa besar, ya, yang tidak akan terampuni hanya pada syirik besar saja. Sekalipun lapalnya umum, tetapi yang dimaksudkan adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Dan gaya bahasa Quran seperti ini tuh banyak, ya. Yang seperti itu dalam Quran itu namanya adalah dzikrul am, ya, urida bihil khas, ya, menyebutkan lapal secara umum, tetapi yang dimaksudkan itu adalah khusus, bukan keumumannya. Dzikrul am urida bihil khas, menyebutkan satu kalimat secara mutlak, secara umum, tetapi maksudnya adalah makna tertentu, bukan makna umum sesuai dengan lapalnya, tidak, ya. Itu banyak gaya bahasa seperti ini dalam Al-Quran, sangat banyak. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa ketika Allah menceritakan tentang karakteristik orang-orang Yahudi, ya. Apa karakteristik mereka? Yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Mereka dengki kepada an-nas, manusia, lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya. Dengki kepada an-nas. Nas itu artinya apa? Manusia. Manusia ini siapa? Umum kan sifatnya. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat manusia itu siapa? Secara khusus, bukan secara umum. Manusia yang dimaksudkan dalam ayat itu maksudnya adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksudnya adalah khusus sosok beliau saja, tetapi Allah mengungkapkannya dengan bahasa yang mutlak dengan kalimat an-nas. Nas itu maknanya mutlak, tetapi yang dimaksud di situ khusus siapa? Nabi. Bahwa orang-orang Yahudi itu sangat dengki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atas keutamaan yang Allah berikan kepada beliau berupa apa? Risalah, kenabian. Yang dengan sikap dengki itulah yang membuat mereka akhirnya tidak mau mengakui beliau sebagai nabi. Sekalipun dalam kitab-kitab mereka itu udah jelas tertuang
tanda-tanda sifat-sifat kenabian yang ada pada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda itu sudah ada dalam kitab mereka dan cocok sekali ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya mereka berpegang teguh dengan kitab mereka, harusnya mereka percaya. Tapi mereka nggak mau disebabkan karena sifat hasad mereka. Jadi intinya adalah betapa Allah menyebut satu kalimat secara umum, tetapi memaksudkannya di situ tidak umum, tetapi khusus, yaitu beliau. Ya. Ada juga di dalam surah Al-An'am ayat 82. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keutamaan dari orang yang murni imannya, murni tauhidnya, yang tidak tercampuri dengan noda-noda kesyirikan. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ya. Jadi orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezoliman. Nah, zalim itu umum, ya. Di situ Allah menyebut zalim. Zalim kan banyak jenisnya, banyak ragamnya. Zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah. Ini sifatnya umum. Tetapi yang dimaksudkan dengan kezaliman di sini umum atau khusus? Khusus. Ya, maksudnya adalah apa? Kezaliman kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman kepada Allah. Maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Lapalnya umum, tetapi maksudnya adalah khusus. Ya. Banyak ini di dalam Al-Quran, termasuk surah An-Nisa ayat 48. Ketika Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Umum, ya, mutlak. Tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu apa? Syirik besar, ya, bukan syirik kecil. Nah, jadi intinya ikhwah fiddin a'azakumullah, ya, pendapat yang kedua, ya, bahwa untuk dosa, untuk syirik kecil itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena makna dari ayat Allah tidak mengampuni dosa selain syirik adalah dosa syirik besar, bukan syirik kecil. Apalagi, perhatikan, apalagi kata pendapat kedua ini, ya, penggalan ayat terakhir, ya, dari surat An-Nisa ayat 48, 116. Di 48 Allah mengatakan apa? Setelah Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah menutupnya dengan kata apa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sementara di ayat yang 16 Allah mengatakan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dan sudah barang tentu yang dimaksud dengan kalimat itu adalah syirik besar. Di surah An-Nisa ayat 16 Allah mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sudah barang tentu kalimat ini sangat tepat jika ditujukan kepada syirik besar, ya, bukan syirik kecil. Jadi itu pendapat kedua, dan pendapat kedua inilah yang memang pendapat yang lebih rajih, wallahu taala a'lam. Jadi intinya adalah apa? Pada hadis yang tadi kita baca, ya, menunjukkan bahwa syirik itu ada dua macam, ada besar, ada kecil, ya. Apa bedanya? Kalau syirik besar itu akan menghapuskan amal. Sebelum itu, kalau syirik besar tadi semua ulama sepakat, ya, apabila tidak ditaubati, dosa itu dibawa mati, maka tidak akan terampuni. Semua sepakat tanpa khilaf, karena ayatnya jelas. An-Nisa 48, An-Nisa 116. Ya. Tapi untuk syirik kecil tadi dikhilafkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan sama seperti syirik besar tidak diampuni. Ada yang mengatakan untuk syirik kecil masih bisa diampuni sekalipun tidak sempat bertaubat. Itu bedanya. Perbedaan yang kedua, syirik besar itu akan menghapus seluruh amal. Ya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik akan hangus semua amalmu, menghapuskan semua amal yang dia lakukan sebelumnya. Nah, sementara syirik kecil hanya menghapus amal yang tercemar oleh riyanya saja. Ya, dia sholat, di salah satu sholat dia riya, umpamanya. Ya maka yang batal amalnya ya cuma sholat yang tercampur dengan riya. Sementara sedekah dia sebelumnya sudah dia lakukan tanpa riya, aman, tetap aman. Ya, puasa dia aman, haji umrah dia aman, baca Quran dia aman. Kalau memang tidak terkontaminasi dengan riya. Jadi hanya membatalkan amal yang terkotori oleh riyanya saja, oleh syirik kecilnya saja. Tapi kalau syirik besar, ya, semua amalnya itu akan hangus. Sholatnya, puasanya, infak sedekahnya, haji umrohnya, bakti kepada orang tuanya, semuanya akan hangus. La yahbatanna amaluk, hangus semua amalmu. Itulah bahayanya syirik besar, menghanguskan semua amal. Ya, maka jika ada orang misalkan 60 tahun dia bertauhid umpamanya, banyak amal yang dia lakukan selama 60 tahun, ya, kemudian di umur 60, jalan 61 tahun misalkan dia melakukan kesyirikan, ya, kemudian dia mati di atas kesyirikan, maka amal yang dilakukan 60 tahun itu akan hangus dengan satu hari dia melakukan kesyirikan. Itu bahayanya syirik besar, membatalkan semua amal 60 tahun yang dia kerjakan, sekalipun dia mengerjakan syiriknya cuma satu hari, bahkan cuma 1 jam. Ya, dia doa kepada selain Allah misalkan, minta kepada penghuni kubur misalkan, nggak sempat taubat, mati dia. Ya, padahal doanya itu cuma sekali, 1 hari 1 jam mungkin. Sementara 60 tahun sebelumnya dia isi dengan amal-amal ketaatan, hangus di 60 tahun itu. Itu dahsyatnya pengaruh buruk dari dosa syirik. Sementara syirik kecil hanya membatalkan dan menghanguskan amal yang terkotori oleh ya syirik kecilnya saja. Itu bedanya. Ya. Kemudian syirik besar akan menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Ya. Diazab, disiksa, kekal selama-lamanya. Sekalipun dia melakukan kesyirikannya itu cuma 1 hari. Ya, ada orang tadi misalkan kasus seandainya 60 tahun dia bertauhid, ya, kemudian jalan 1 hari, ya, setelah 60 tahun itu dia melakukan kesyirikan, setelah itu mati gak sempat bertaubat. Ketaatannya 60 tahun, kesyirikannya 1 hari. Apakah mentang-mentang dia berbuat syirik 1 hari Allah akan azab dia cuma 1 hari saja? Ya, enggak. Tetap dia akan kekal selama-lamanya. Enggak dianggap tuh kebaikan 60 tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Itu bahayanya dari dosa kesyirikan. Ya, maka kita jangan merasa bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, ujian kehidupan itu sangat besar dalam hidup kita. Ya, dan nanti puncaknya ujian itu saat seorang mendapatkan kematian. Ya, di situ setan akan mengerahkan segala tenaga, daya dan upaya untuk menyelewengkan orang ini dari tauhid dan lain sebagainya. Ya, maka itulah pentingnya kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Setiap saat kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, sehari bisa 5 kali minimal, karena doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setelah kita membaca tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ketika seorang itu berada dalam sakaratul maut, di penghujung kehidupannya, ya ujian itu akan semakin besar. Disitulah syaitan akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjerumuskan orang ini dalam kesyirikan. Entah keyakinan, jadi nggak mesti namanya syirik itu sujud ke patung.
Ya, bisa saja di hatinya itu ditimbulkan rasa keraguan terhadap keberadaan Allah. Bisa saja di hatinya itu dimunculkan, dihembuskan keyakinan tentang keburukan Allah. Allah nggak adil, Allah kejam, Allah jahat dan lain sebagainya. Tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa saja terjadi. Ya, dengan sakit yang dia derita sekian tahun lamanya umpamanya, muncul kemudian terselip di hati perasaan bahwa Allah nggak sayang, Allah kejam, Allah nggak adil, mencaci maki Allah di penghujung kehidupannya. Naudzubillah. Itu bisa saja terjadi. Syaitan sangat paham tentang titik kelemahan kita. Maka perlu kita senantiasa berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan, wabil khusus berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Nah, ini sekali lagi, syirik besar itu mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah tidak menghukum dia selama dia sebanyak atau selama dia melakukan kesyirikan, tidak. Kasus tadi, misalkan dia berbuat syirik 1 hari, Allah tetap akan hukum dia selamanya. Ya, Allah nggak pandang itu ibadah dia selama 60 tahun sebelumnya. Ya. Kemudian yang perbedaan berikutnya, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, ya. Dan di antara syirik kecil itu adalah riya. Dan riya itu ikhwah fillah, itu ada 4 macam. Ya. Jenis riya itu ada 4 macam. Yang pertama, riya itu sudah ada sejak awal seseorang melakukan amal. Memang sejak awal dia tujuannya ingin dilihat dan kemudian mendapatkan pujian manusia. Ya. Apa saja, baik itu sedekah, baik itu sholat dan lain sebagainya. Memang sebelum dia melakukan amal itu sudah ada tujuan, dia ingin melakukan itu hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Maka jika seperti ini kondisinya, dapat dipastikan amalan yang nanti akan dia kerjakan itu dia nggak dapat apa-apa, terhapus pahalanya. Terus bagaimana dengan amalan-amalan sebelumnya? Ya tetap aman. Tidak, karena apa? Karena riya itu cuma syirik kecil. Ya. Coba kita bisa bayangkan kalau seandainya riya itu syirik besar, masya Allah, tentu nggak akan ada yang selamat di antara kita. Ya, syariat menjadikan riya itu sebagai syirik kecil sehingga hanya membahayakan amal yang tercampuri dengan riya. Kalau ada amal kita sebelumnya itu aman dari riya, insya Allah aman, nggak terganggu dan tidak batal dengan satu riya yang kita lakukan. Jadi riya itu hanya membatalkan amal. Jika ada orang sebelum melakukan amal tujuannya memang untuk riya, maka batal amal yang akan dia lakukan. Cuman amal itu saja. Amal sebelumnya aman. Ya. Dan ada kondisi yang seperti ini dialami oleh orang. Ya, memang sejak awal dia mau riya. Memang sejak awal dia mau pamer dalam ibadahnya, dalam dakwahnya, dalam hajinya, umrohnya, sedekahnya, sholatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, riya yang menyerang di tengah ibadah. Di awal gak ada dia keinginan untuk dipuji, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, dan ingin dilihat. Tapi dia ingin ibadah itu untuk Allah, mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi di tengah-tengah ibadah muncul riya. Kemudian apa yang terjadi? Dia berupaya untuk melawan riya tersebut, berusaha untuk mengusir riya tersebut, dan ternyata dia berhasil. Apa yang terjadi? Maka amalnya aman. Amalnya ini akan aman. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan mendapatkan pahala lebih. Kenapa? Karena dia sudah berusaha melawan rintangan yang ada pada amal itu. Karena kita tahu satu amalan itu akan semakin besar pahalanya ketika saat kita melakukannya ada rintangan dan hadapan yang harus kita hadapi. Ada rintangan, cobaan yang harus kita hadapi. Berbeda dengan ketika mereka melakukannya tanpa rintangan. Tentu pahalanya akan berbeda, dan itu termasuk perkara yang akan perkara yang akan membuat pahala itu bisa bertingkat-tingkat. Seseorang misalkan datang ke masjid dalam keadaan kondisi cuaca cerah, terang, cerah,
Nggak ada rintangan, nggak ada halangan. Dapat pahala ya dapat. Tetapi pahalanya akan berbeda dan akan semakin besar ketika untuk bisa sampai ke masjid dia mendapatkan rintangan. Entah hujan, entah gelap, entah dingin, itu rintangan. Ya. Maka itu pun perkara yang akan membuat pahala itu akan mempengaruhi besar kecilnya. Beda dengan mereka yang datang dengan penuh kenyamanan datang ke sini, dengan mereka yang penuh perjuangan datang ke sini. Pahala itu tentu akan berbeda antar orang ke orang. Ya. Cuaca, kondisi, keadaan juga akan bisa mempengaruhi. Sehingga Nabi SAW berkata kepada Aisyah, innama ajruki ala hasbi nasobuki. Sesungguhnya pahala yang akan kau dapatkan itu akan berbanding lurus dengan capek, lelah, letih, rintangan, halangan yang kau hadapi. Ya. Ketika orang melakukan kebaikan, nggak ada rintangan apa-apa, gampang saja, mudah saja. Ya Allah akan berikan pahala sekian. Tapi ketika untuk melakukan amalan yang sama, tetapi si B ini untuk bisa sampai ke sana penuh rintangan. Banyak yang menghadangnya gitu kan, cobaannya. Tapi dia tetap sama, dapat amal tersebut, maka pahalanya tentu akan besar. Maka termasuk orang ini. Ya. Dia awalnya ibadahnya itu enak, tanpa rintangan. Di tengah jalan ada ujian berat. Untuk apa? Memerangi riya. Dia berhasil, maka ada kemungkinan pahalanya akan semakin besar. Ada yang ketiga, riya yang menyerang di tengah amal. Sama seperti yang kedua. Namun dia enjoy dengan riya tersebut sekalipun datangnya di pertengahan amal. Bahkan gak ada upaya untuk memeranginya. Merasakan kenikmatan tersendiri, kelezatan tersendiri saat ibadahnya itu dilihat sama orang. Terbawa arus riyanya. Nggak ada upaya untuk melepaskan diri, nggak ada upaya untuk berusaha melawan rintangan riya. Justru mendapatkan kelezatan dari riyanya. Ya. Gimana nih amalnya? Maka dikatakan kalau amalnya itu adalah satu amal yang menjadi satu kesatuan, gak bisa terpisah-pisah, maka batal semuanya. Ya, umpamanya sholat di rakaat pertama sampai rakaat kedua, ya dia normal-normal saja, sama seperti niat awal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ketika di rakaat ketiga dan keempat muncul riya, ya entah ada siapa gitu kan, yang dia ingin cari perhatian sama orang tersebut, dia perbagus sholatnya, jadi mulai rintangan di 3-4, ya. Dan ternyata nggak ada upaya untuk mengusir riya itu, justru terbawa arus dengan riyanya, ya. Maka dalam kondisi seperti ini apa yang terjadi? Sholat 4 rakaatnya batal semuanya, sekalipun yang rakaat pertama dan kedua bersih. Hanya terkotori dengan riya rakaat ketiga dan keempat. Tapi karena sholat itu adalah satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah, ya, maka amal itu batal semuanya, ya. Kecuali amalnya itu bisa terpisah-pisah, ya, amalan terpisah-pisah. Umpamanya dia sedekah 100.000 pertama, ikhlas nggak ada, ya. Kemudian di sedekah yang kedua, ada orang yang dia mau cari perhatian, ya, dan dia mendapatkan kelezatan dari apa? Dari dilihatnya amal tersebut, ya. Maka sedekah yang kedua itulah yang akan sia-sia, sementara sedekah pertama yang tidak terkotori dengan riya itu insya Allah aman, ya. Jadi kalau dalam kasus orang ketiga, tinggal dilihat apakah amalnya adalah amal kesatuan yang gak bisa terpisah, maka akan menyebabkan semua amalnya batal, ataukah amal itu adalah amal yang tidak, ya, amal yang bisa terpisah dan tidak menjadi satu kesatuan. Maka kalau seperti itu, maka yang pertama tetap aman, sementara yang keduanya itu akan batal. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sudah ini ya? Belum. Sementara yang keempat, yang terakhir, ya, riya itu muncul setelah amal. Ya, riyanya muncul setelah amal. Saat dia melakukan amal, normal dia, ya. Setelah amal itu selesai, entah 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya, ya,
muncul riya, ya dengan cara dia ceritakan kepada orang dengan berbangga, dia menceritakan itu memang untuk tujuannya untuk bisa mendapatkan pujian dari amal yang dia lakukan. Ada kalanya riya itu muncul belakangan, ya. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Maka sekalipun khilaf di antara para ulama, ya, tetapi yang rajih wallahu alam, yang seperti ini juga hukumnya sama, akan membatalkan amalan yang dia tampakkan kepada manusia dengan tujuan ingin mendapatkan pujian, ya, sekalipun riaknya muncul belakangan, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah ayat 164, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Menunjukkan apa ikhwah di sini? Bahwa amal itu bisa aja batal. Amal yang sudah berwujud pahala buat kita. Kita melakukan satu amalan, sudah dapat pahalanya. Apakah mentang-mentang pahala itu sudah kita dapat, kemudian kita pasti akan memetik hasilnya nanti di akhirat? Enggak mesti. Apakah setiap amal yang sudah tercatat pahalanya buat kita, nanti pahala itu akan kita nikmati saat kita berada di alam barzakh, saat kita berada di alam akhirat? Enggak mesti. Ada kalanya pahala itu sudah gugur sebelum kita menikmati hasilnya nanti di akhirat. Kenapa gugur? Batal. Kenapa batal? Karena dia melakukan pembatalnya. Karena ada kalanya amal itu bisa batal sebelum pelakunya mendapatkan hasil dari amal yang sudah dia kerjakan. Jadi potensi amal batal itu ada. Sebagaimana tadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di situ Allah cuma menyebutkan batalnya apa? Pahala sedekah. Ya. Tentang batalnya pahala sedekah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Menunjukkan pahala sedekah itu bisa batal. Allah di sini cuma sebut contoh saja. Apakah cuma pahala sedekah aja yang batal, sementara pahala yang lainnya nggak bisa batal? Kita katakan bisa semuanya. Pahala sholat bisa batal, pahala zakat bisa batal, pahala puasa bisa batal, pahala haji umroh juga bisa batal, semuanya bisa batal. Allah di sini cuma menyebutkan satu contoh saja, ya, yaitu tentang batalnya pahala puasa, pahala sedekah bisa batal. Dengan apa pahala sedekah itu bisa batal? Bil manni wal adza. Dengan dua, manni artinya mengungkit-ungkit kebaikannya, mengungkit-ungkit sedekahnya. Dia udah sedekah, udah tertulis pahala buat dia, belum sempat dia menikmati pahala sedekah, pahala itu batal, gugur dengan sebab dia mengungkit-ungkit. Itu namanya manni. Atau yang kedua, wal adza, dengan menyakiti orang yang menerima sedekah kita, ya, ngasih tapi nyakitin. Ya, mungkin nyakitinya nggak saat dia memberi. Saat dia memberi nggak nyakitin, tapi sehari berikutnya, sepekan berikutnya, sebulan berikutnya ketemu sama orang yang sebulan yang lalu nerima sedekah dia, nyindir-nyindir, sehingga orang itu merasa nggak enak, nggak nyaman dengan sedekah yang sudah dia terima. Itu namanya adza, menyakiti orang yang menerima sedekah, batal. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang seperti ini sama saja seperti orang yang berinfak karena pamer kepada manusia, riya kepada manusia. Sama tuh hukumnya tuh. Bisa batal juga, menunjukkan bisa batal. Ya. Ya, diadzan dulu sebentar. Ya, silakan. Ya, afwan, ayat yang tadi kita baca bukan 164 tapi 264, ya. 264, ya, ketika Allah menyatakan tentang batalnya pahala sedekah dengan manni, mengungkit-ungkit, wal adza, dan juga menyakiti orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya riya dan pamer kepada manusia. Menunjukkan bisa saja amal kebaikan itu batal. Ya, bahkan saking seriusnya Allah
Saking seriusnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini, Allah sampai memberikan perumpamaan. Ya. Jadi perumpamaan tentang kemungkinan batalnya amal itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Ya. Kemudian debu yang ada di atas batu licin itu ditimpa oleh apa? Hujan yang lebat. Ya, kita bisa bayangkan tuh, sangat indah sekali perumpamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, kita bisa bayangkan dengan logika kita, dengan akal kita untuk bisa memahami akal ini Allah berikan, ya, supaya kita semakin yakin tentang ketetapan Allah ini, ya. Allah memberikan perumpamaan, ada debu di atas batu licin, kemudian ditimpa oleh hujan lebat. Gimana kira-kira nasib debu-debu tadi? Ada nggak kira-kira yang bisa bertahan di atas batu licin? Nggak akan ada, ya. Dapat dipastikan tidak ada sebutir pun debu yang mampu bertahan di atas batu licin tadi. Kenapa? Sudahlah dia di atas batu licin tertimpa oleh hujan lebat. Jadi debu itu ketika berada di atas batu licin, jangankan tertimpa oleh hujan lebat, sekedar mendapatkan tiupan dari mulut kita tiup gitu, berhamburan dia, nggak bisa bertahan. Ya, kenapa? Karena beradanya di atas batu yang licin. Berbeda ketika debu itu berada di atas batu yang berserat. Ketika ditimpa oleh air hujan, mungkin ada sebagian butiran-butiran debu yang dia menyelinap ke dalam lubang-lubang batu sehingga dia tidak gugur. Ya, mungkin ada yang bisa bertahan kalau batunya berserat, kalau batunya banyak lubangnya. Tapi kan Allah mengumpamakan batu licin yang nggak ada seratnya. Jangankan ditimpa hujan, sekedar kita tiup dengan tiupan sederhana, dapat dipastikan semua debu itu akan berhamburan dan tidak akan ada satupun butiran debu yang bisa bertahan. Begitulah Allah mengumpamakan tentang apa? Kemungkinan batalnya suatu amal. Ya, maka ketika kita sudah beramal, jangan pongah, jangan berbangga. Kemudian kita merasa kita sudah berada di zona aman, mau ngapa-ngapain gak apa-apa. Karena kenapa? Karena saya sudah banyak sholatnya, sudah banyak puasanya, sudah banyak ini dan itunya. Sehingga akhirnya hilang rasa takut dari melakukan dosa. Merasa sudah berada di zona aman, pasti masuk surga. Ingat, ada kalanya orang sudah melakukan amal, gak sempat dia menikmati pahala dari amal yang dia lakukan, amal itu dia udah batal. Sehingga dia terhalang dari mendapatkan hasil dari apa yang dia upayakan. Maka hati-hati kita dari pembatal amal. Apa perilaku yang berpotensi membatalkan amal? Sudah jelas yang tadi kita sampaikan, kesyirikan. Ya. Kesyirikan itu adalah perilaku yang paling berpotensi menghancur leburkan amal, melululantahkan amal. Dalilnya jelas, Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka akan hanguslah amalmu. Yeah. Itu kesyirikan, hati-hati, akan membatalkan semua amal. Bahkan amal yang dibatalkan oleh kesyirikan enggak 1-2, enggak 2 tahun terakhir amal kita, ya, enggak 10 terakhir amal kita, tetapi sejak kita melakukan amal sampai ya kesyirikan itu kita lakukan, batal semuanya. Ya, itu satu. Kemudian di antara pembatal amal berikutnya adalah apa? Murtad. Dia keluar dari Islam, memilih agama lain selain Islam. Sudah benar-benar dia di atas agama yang lurus, ya, agama yang benar, kok malah ya menyeleweng, berpaling kepada agama yang tidak benar, ya, agama yang ditolak oleh Allah. Karena agama apapun ditolak. Ya, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbal, maka amal itu enggak akan diterima sampai kapanpun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pemeluk agama selain Islam pasti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ruginya apa? Batal amalnya. Ya. Ruginya amalnya itu akan batal, hangus, dan dia tidak akan mendapatkan
kebaikan dari amal yang dia lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, "Wa may yartad minkum an dinih." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam. Nah, fayamut, kemudian dia mati di atas agama barunya. Ya, di atas agama barunya. Wa huwa kafir, maka dapat dipastikan dia mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mati di atas agama selain Islam, maka matinya kafir dia. Kemudian apa nasibnya dia? Gimana nasibnya kelak? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang akan terhapus amalnya, baik dunia maupun akhirat. Gugur amalnya dengan sebab dia murtad dari agama Islam. Nah, kemudian bagaimana lagi nanti nasibnya di akhirat? Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah kelak akan menjadi penghuni neraka. Pasti itu. Allah tegaskan ini. Orang yang mati dalam keadaan beragama selain Islam, maka matinya kafir. Konsekuensinya amalnya hangus, tempatnya nanti di neraka. Berapa lama? Ya, kan mungkin pindah agama barunya baru sebulan 2 bulan. Ya, sementara sebelumnya puluhan tahun dia masih berada di atas Islam. Beragama di atas agama selain Islam cuma sebulan 2 bulan. Apakah Allah akan memasukkan dan mengazab dia ke dalam neraka cuma sebulan 2 bulan saat dia berada di atas agama kekufuran? Enggak. Allah katakan hum fiha khalidun, ya. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal dia memeluk agama selain Islam itu cuma sebulan 2 bulan kemudian dia mati. Ya, bahkan mungkin kurang daripada itu. Sementara di waktu-waktu yang panjang Islam dia masih, ya, tapi ketika dia menutup agamanya, kehidupannya dengan memeluk agama selain Islam, batal keislaman yang begitu lama. Tapi sebagai penutup, udah habis ya. Ya, sebagai penutup cepat saja saya akan bacakan faedah dari hadis ini, ya. Yang pertama, sebagai penutup saja. Syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirkil asghar. Begitu takutnya rasa takut Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dari mereka terjerumus dalam syirik kecil ini. Ya. Karena itulah Nabi ingatkan dalam hadisnya. Yang kedua, syiddatu safaqatihi ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nusihi. Besarnya kecintaan Allah kepada umat beliau. Apa dalil bukti bahwa beliau sangat cinta kepada kita? Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau sudah sampaikan. Tidak ada satupun keburukan kecuali beliau sudah peringatkan umat ini agar jangan melakukan keburukan tersebut. Di sini Nabi mewanti-wanti dari satu penyakit yang kerap terjangkit pada setiap manusia, yaitu syirik kecil berupa riya. Maka kita berupaya untuk menghindarkan diri darinya. Dan Nabi sampaikan ini sebagai bentuk cinta kasih beliau kepada kita. Karena riya akan berpotensi menggugurkan amal walaupun tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, dari hadis ini seperti tadi sudah kita sampaikan, menunjukkan bahwa syirik itu terbagi menjadi 2, ada besar dan ada kecil, ya. Karena Nabi menyebutkan asyirkul asgor. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kalau ada namanya syirik kecil, berarti apa? Menunjukkan di sana ada yang namanya syirik besar. Syirik besar itu adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sementara syirik kecil adalah perilaku-perilaku yang nas menyebutkan itu sebagai sebuah syirik, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya kepada Islam. Contohnya apa? Riya. Nabi nas menyebutkan itu syirik, tapi nggak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apalagi contohnya bersumpah dengan selain Allah. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad
asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Besar atau kecil? Kecil, ya, karena pelaku dari orang yang bersumpah nggak sampai mengeluarkan dia dari agama, ya. Atau ucapan ini terjadi atas kehendakmu dan juga kehendak Allah. Ini satu perkataan yang banyak terungkap nih dari mulut-mulut kaum muslimin, ya. Ya, awalnya sih bagus, alhamdulillah, bagus tuh dia bersyukur kepada Allah. Saya bisa seperti ini, saya sukses seperti ini, ya, berkat pertolongan Allah dan juga bantuan kamu. Ya. Jadi apa problemnya di sini? Kalimat dan, ya. Karena dan itu dalam bahasa Arab mengharuskan adanya penyamaan kalimat sebelum dengan sesudah. Sehingga disadari atau tidak, kalau ada orang mengucapkan kalimat ini, saya bisa seperti ini berkat Allah dan juga berkat bantuanmu, sejatinya tanpa kita sadari di situ mengandung unsur kesyirikan. Ya, karena sejatinya disadari atau tidak, kita menyamakan Allah dengan kamunya itu, menyamakan kamu makhluk dengan Allah. Baik disengaja ataupun tidak, ada unsur penyamaan. Tapi kemudian Nabi memberikan solusi biar aman. Kalimatnya apa? Pakai summa, yang artinya apa? Kemudian. Maka kalau orang mengatakan saya bisa seperti ini berkat pertolongan Allah, kemudian berkat bantuanmu, boleh atau tidak? Boleh. Karena kalimat summa itu aman. Kalau summa tidak ada makna penyamaan antara sebelum dengan sesudah. Dalam bahasa Arab maknanya nggak ada penyamaan di situ. Tapi kalau dan itu setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi kalimat ini aman dan tidak aman bedanya tipis, ya. Mendapatkan kesyirikan dengan dia mengucapkan kalimat wa yang artinya dan, tapi kalimat itu akan aman dari kesyirikan ketika dia mengucapkannya dengan kalimat summa atau kemudian. Satu kalimat yang banyak terlontar dari mulut-mulut kaum muslimin, tapi banyak di antara mereka yang tidak menyadarinya. Wallahu taala alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan. Ya, masih ada dua hadis berikutnya. Saya sih berharap bisa tersampaikan dalam kajian ini, tapi la qadarullah waktunya enggak cukup. Insyaallah dua hadis berikutnya tentang al-khaufu minasyirki akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.